Yo, kembali lagi di channel gua, Zachary Kurniawan, dan kita masih ada di series belajar HTML. Jadi di video kali ini kita akan belajar gimana cara bikin table di HTML. Sebelumnya di folder latihan 4 kita udah belajar gimana bikin list item di HTML ya. Nah, sekarang kita akan belajar gimana cara bikin table. Jadi di sini gue bakal bikin folder baru yaitu latihan 5. Di sini gue bakal bikin filenya index.html. So, gue bikin strukturnya. Oke, jadi untuk bikin table kita bisa pakai tag table, bisa tab ya, gini. Nah, di dalam tag table ini kita punya t-head dan t-body. Nah, jadi di bagian t-head ini biasanya kita kasih judulnya gitu ya. Misalkan ada nama, apakah kelas gitu ya, ada umur gitu. Terserah kalian mau buatnya apa. Nah, jadi di dalam t-head ini kita bikin row gitu ya, table row. Di sini pakai tr. Nah, di dalam table row ini kita bisa kasih table data. Kalau misalkan kita ada di bagian t-head, kita bisa kasih th. Karena ini untuk membuat heading ya. Jadi nanti lebih tebal warnanya gitu. Bisa kita bikin nama, bisa di sini kelas, misalkan umur gitu ya. Nah, jadi gitu. Nah, di bagian t-body-nya, ini isi dari table kita. Jadi kita bikin table row. Habis itu di dalam table row kita bisa tambahin table data di sini ya. Jangan table heading karena table th ini untuk di bagian heading aja gitu ya. Nah, jadi table data bisa kita masukin misalkan nomor 1. Habis itu namanya Dodi. Habis itu umurnya 17 tahun misalkan. Kita save. Oke, dan hasilnya jadi kayak gini ya teman-teman. Ada nomor, nama, umur, ada datanya 1, Dodi 17 tahun. Jadi ini berurut ya teman-teman ya, harus berurut. Jadi kalau misalkan kita bikin di sini headingnya nomor, berarti di bagian bodinya kita kasih td-nya itu nomor. Kalau misalkan ini nama, berarti kita kasih isinya nama di sini. Dan yang terakhir umur, berarti kita kasih table datanya yaitu umur di sini. Nah, di tag table ini kita bisa kasih atribut border. Misalkan kita kasih border 1 gitu ya. Kita save. Terus gue refresh. Nah, dia bakal ada border ya. Di sini bakal ada border di tablenya. Nah, misalkan ini kan terlalu sempit ya tablenya. Jadi gue bisa kasih atribut lagi yang namanya cell padding. Misalkan kita kasih value-nya 5 gitu ya. Kita kasih 5, kita save. Refresh. Nah, dia bakal lebih lebar lagi ya. Gitu. Coba kita kasih cell spacing di sini. Nah, di sini kita juga punya atribut cell spacing ya. Kita kasih value-nya misalkan 10. Kita save. Nah, kalau cell spacing ini dia ada margin gitu ya. Di antara table data ini sama table heading ini dia ada margin gitu ya, ada jaraknya. Jadi kita bisa kasih 0 aja gitu. Kita save. Refresh. Nah, dia bakal nyatu gitu ya teman-teman. Jadi tabelnya kelihatan lebih bagus lagi gitu. Di sini gue bakal tambahin ya value cell padding-nya. Refresh. Nah, gini jadinya. Sip ya. Nah, misalkan gue pengen buat heading itu dia ngambil 2 kolom gitu ya. Jadi gue pengen bikin kolom nama ini dia ngambil nama sama umur gitu ya. Jadi 2. Jadi sekarang kita punya table datanya itu 4 gitu ya. Misalkan gue duplikat di sini, save, bisa kita refresh. Nah, ini kan bakal kayak gini ya, bentrok ini ya. Jadi umurnya harusnya kan di 17 tahun ini kan. Umurnya malah ke Dodi gitu ya. Nah, gimana caranya? Jadi kita bisa kasih atribut yang namanya call span. Kita kasih value yang 2, save, refresh. Nah, dia bakal ada di kolom nama ya, Dodi ini ada 2. Jadi kalau misalkan teman-teman punya 2 kolom gitu ya, kalian pengen nyatuin sama satu heading gitu ya. Jadi kalian bisa pakai atribut call span 2. Jadi artinya dia bikin heading ini ngambil 2 kolom gitu ya. Jadi ada 2 kolom, ada 1, 2 gitu ya, dia ngambil. Jadi di bagian umurnya dia nggak bentrok gitu ya jadinya. Oke, kalau misalkan kalian pengen belajar lebih banyak lagi ya tentang tables di HTML ini, kalian bisa kunjungin aja website w3schools.com. Linknya udah gue taruh di deskripsi ya. Jadi di sini banyak banget ya penjelasannya lebih lengkapnya. Kalau misalkan penjelasan gue agak kurang jelas atau enggak memang kurang lengkap gitu ya, kalian bisa kunjungin aja website ini ya supaya kalian bisa lebih paham lagi ya. Gitu.
Oke, cukup segini aja untuk video kali ini ya. Semoga bermanfaat buat kalian yang lagi belajar HTML ini ya. Jadi kita akan belajar lebih dalam lagi ya tentang belajar HTML di video selanjutnya. Oke, sampai jumpa di next video. See you!